Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Sinta Yuningrum. Saya Serli Oktaviani. Saya Amelpa Andena. Di sini kami akan menjelaskan mengenai glikolisis dan gluconeogenesis. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Biokimia 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Randes Made Sukaryawan, MSI PhD. Adapun materi yang dibahas kali ini adalah glikolisis dan gluconeogenesis. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikolisis. Metabolisme adalah proses biokimiawi pembentukan molekul kompleks atau penguraiannya menjadi molekul sederhana di dalam sel makhluk hidup. Metabolisme dapat dibedakan menjadi dua macam proses, yaitu anabolisme penyusunan dan katabolisme penguraian. Proses anabolisme dapat berlangsung di dalam sel makhluk hidup dengan menggunakan energi dalam bentuk adenosin trifosfat, sedangkan proses katabolisme yang terjadi di dalam sel makhluk hidup menghasilkan energi. Adapun sampel yang digunakan yaitu nasi, kentang, dan singkong. Prosedur proyek 1. Mencari sumber materi tentang glikolisis dan gluconeogenesis. 2. Mencari objek yang akan diamati untuk dijadikan sampel. 3. Kemudian objek atau sampel diamati dan direkam. 4. Melakukan pengeditan hasil rekaman tentang pengamatan objek atau sampel serta membahas materi yang terkait dengan sampel. Makhluk hidup membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi utama untuk menjalankan berbagai fungsi biologis dalam tubuh. Karbohidrat terdiri dari molekul gula yang dapat dipecah menjadi glukosa melalui proses pencernaan. Glukosa kemudian dapat digunakan dalam proses metabolisme seluler untuk menghasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat. Beberapa sumber karbohidrat yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain nasi, singkong, kentang, dan lain-lain. Nah, apa saja sih kandungan yang terdapat dalam sumber karbohidrat tersebut? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita tonton video berikut ini. Sumber karbohidrat yang pertama adalah nasi. Menurut Mahmud dan kawan-kawan, pada tahun 2009, dalam 100 gram nasi mengandung energi 180 kilokalori, protein 3 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 39,8 gram, serat 0,2 gram, abu 0,2 gram, kalsium 25 mg, fosfor 27 mg, besi 0,4 mg, natrium 1 mg, tiamin 0,05 mg, dan kalium 38 mg. Yang kedua, kentang. Menurut Astawan, pada tahun 2004, kandungan karbohidrat pada kentang mencapai 18%, protein 2,4%, dan lemak 0,1%. Jadi, total energi yang diperoleh dari 100 gram kentang adalah sekitar 80 kilokalori. Yang ketiga, singkong. Menurut Zaini dan kawan-kawan, pada tahun 2023, dalam 100 gram singkong terdiri dari 34,7 gram karbohidrat, 1,2 gram protein, 0,3 gram lemak, 33 mg kalsium, 40 mg fosfor, 0,7 mg besi, 0,0 mg vitamin A, 30,0 mg vitamin B, 75 mg vitamin C, dan riboflavin. Adapun reaksi fase persiapan glikolisis adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu glukosa difosforilasi pada gugus hidroksil pada C6 menjadi D-glukosa 6-fosfat, memerlukan 1 ATP yang dikatalisis enzim heksokinase. Langkah kedua, D-glukosa 6-fosfat yang terbentuk diubah menjadi D-fruktosa 6-fosfat dikatalisis enzim fosfoheksosa isomerase. Langkah ketiga, D-fruktosa 6-fosfat yang terbentuk difosforilasi pada C1 menghasilkan D-fruktosa 1,6-bifosfat, memerlukan 1 ATP dikatalisis enzim fosfofruktokinase. Langkah keempat, D-fruktosa 1,6-bifosfat itu dipecah menghasilkan 2 molekul 3 karbon, dihidroksiaseton fosfat DHAP dan gliseraldehida 3-fosfat, dikatalisis oleh enzim aldolase. Hal ini adalah langkah lisis yang memberi nama jalur tersebut. Setelahnya yaitu langkah kelima, dihidroksiaseton fosfat diisomerisasi menjadi molekul kedua gliseraldehida 3-fosfat
dikatalisis oleh enzim triosa fosfat isomerase. Langkah yang keenam yaitu 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat dioksidasi dan disfosforilasi oleh fosfat anorganik membentuk 2 molekul 1,3 bifosfogliserat dan menghasilkan 2 NADH dikatalisis oleh enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase. Pada langkah ketujuh ini, 2 molekul 1,3 bifosfogliserat itu diubah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat yang menghasilkan 2 ATP yang dikatalisis oleh enzim fosfogliserat kinase. Langkah ke-8, 2 molekul 3 fosfogliserat ini diubah menjadi 2 molekul 2 fosfogliserat dikatalisis enzim fosfogliserat mutase. Nah, selanjutnya 2 molekul 2 fosfogliserat diubah menjadi 2 molekul fosfoenol piruvat dikatalisis oleh enzim enolase. Selanjutnya 2 molekul fosfoenol piruvat ini diubah menjadi 2 molekul piruvat dan menghasilkan 2 ATP yang dikatalisis oleh enzim piruvat kinase. Kesimpulan, metabolisme merupakan serangkaian proses biokimiawi di dalam sel makhluk hidup yang melibatkan anabolisme, penyusunan, dan katabolisme penguraian. Glikolisis, sebuah proses katabolisme, memainkan peran sentral dalam metabolisme glukosa, menghasilkan 2 molekul piruvat 3 karbon, dan menyimpan energi dalam bentuk ATP dan NADH. Proses ini terdiri dari 10 langkah reaksi enzimatis, dengan 5 langkah pertama sebagai fase persiapan yang memerlukan energi, dan 5 langkah berikutnya sebagai fase penghasil energi. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.